Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini ada materi menarik nih yang Anda bagikan, soal kerjasama kreatif. Atau sinergi ya istilahnya. Betul, sinergi. Kita semua kan pengen ya kerjasama tim itu solid, lancar gitu. Tapi ya seringnya malah alot, kadang konflik ya kan? Iya, sering terjadi itu. Nah, materi Anda ini kasih perspektif menarik. Gimana kalau justru perbedaan yang sering kita, hindari itu malah jadi kunci ke solusi yang lebih baik? Penasaran nih, mari kita bedah. Betul sekali, ini kayak menantang cara pikir kita yang kadang terlalu hitam putih gitu. Kalau nggak A ya B. Padahal, materi ini nunjukin ada semacam alternatif ketiga. Alternatif ketiga maksudnya? Jalan keluar yang lebih tinggi gitu. Yang seringkali lebih unggul dari ide awal kita masing-masing. Dan ini bukan sekedar trik loh, tapi lebih ke prinsip. Prinsip dasar gimana kita lihat perbedaan. Oke, oke. Jadi sinergi ini persisnya apa sih menurut sumber Anda? Intinya apa? Intinya sih, eh, hasil kerjasama itu jadi lebih hebat, lebih besar daripada kalau dikerjakan sendiri-sendiri. Kayak 1+1 bisa jadi 3, atau 10, atau 100 gitu. Wah, menarik. Ada contohnya nggak biar gampang dibayangin? Ada, contoh yang bagus itu soal pasangan merencanakan liburan. Mungkin Anda pernah dengar. Oh, yang satu mau ke gunung, satu mau ke pantai gitu. Mirip lah. Di sini, suami mau kemah, istri mau jenguk ibunya. Kalau kompromi biasa kan mungkin, ya udah nggak jadi dua-duanya, atau salah satu ngalah tapi nggak srek. Iya, biasanya gitu. Jadi nggak maksimal ya. Nah, dengan sinergi, mereka cari cara lain. Gimana kalau cari tempat kemah yang dekat rumah ibunya? Oh, jadi dua-duanya dapat. Tepat. Hasilnya kan lebih baik dari usulan awal mereka. Suami bisa kemah, istri bisa jenguk ibu. Hubungan juga jadi lebih enak kan? Itu sinergi. Solusi yang lebih baik dari sekedar jalan tengah. Oke, paham. Tapi, katanya ada kebalikannya juga ya, sinergi negatif. Nah, ini juga penting diingat. Ada juga sinergi negatif. Itu kalau energi kita malah habis buat konflik, buat politik kantor, saling nyalahin, bela diri. Ah, iya, iya. Sering lihat yang kayak gitu. Buang-buang waktu dan energi banget. Betul. Dan sumbernya itu seringkali dari rasa nggak aman. Orang jadi merasa perlu nyetak orang lain biar sama kayak dia, bukannya menghargai kalau ada sudut pandang beda. Jadi pengennya semua seragam gitu ya? Iya. Padahal ada kutipan bagus di sini. Kesamaan itu bukan kesatuan. Keseragaman juga bukan persatuan. Persatuan itu justru saling melengkapi. Inti sinergi itu ya menghargai perbedaan. Nah, ini nih, bagian yang menurut saya lumayan, dalam banget. Katanya, sinergi antar pribadi itu interpersonal, mulainya dari sinergi dalam diri sendiri. Intrapersonal. Gimana tuh maksudnya? Tepat. Jadi sebelum kita bisa sinergi sama orang lain, kita perlu beres dulu di dalam. Punya rasa aman dari dalam diri, nggak gampang goyah, atau merasa terancam kalau ada yang beda pendapat. Maksudnya terkait sama kebiasaan-kebiasaan dasar itu ya, kayak proaktif, punya tujuan akhir, prioritas. Iya, terkait erat ke sana. Kebiasaan 1, 2, 3 itu kan membangun keamanan batin. Terus perlu juga mentalitas menang-menang, atau berkelimpahan. Yakin kalau sukses barang itu mungkin. Sama satu lagi, keaslian diri dari kebiasaan 5. Berusaha memahami dulu, baru dipahami. Jadi fondasi karakternya dulu ya. Betul. Kalau ini goyah, atau kita sendiri belum bisa nyimbangin logika sama intuisi, sinergi seluruh otak istilahnya, ya susah mau sinergi keluar. Bisa-bisa jatuhnya malah maksa atau manipulatif. Oke, jadi ini bukan cuma soal pinter ngomong atau negosiasi ya, tapi lebih ke soal karakter, soal kepercayaan. Banget. Ini nyambung lagi ke konsep rekening bank emosi. Kita perlu terus nabung kepercayaan dalam hubungan. Kalau saldonya tinggi, baru deh komunikasi bisa terbuka, jujur. Itu modal penting buat sinergi. Jadi kepercayaan itu kayak pelumasnya gitu ya, biar sinergi bisa jalan lancar. Bisa dibilang gitu. Tanpa kepercayaan tinggi, mana mau orang terbuka soal perbedaannya. Apalagi melihat perbedaan itu sebagai potensi kekuatan. Jadi menghargai perbedaan itu bukan cuma toleransi basa-basi ya. Tapi beneran ngelihat itu sebagai bahan baku ya? Nah, itu dia. Bahan baku buat solusi yang lebih kreatif, lebih efektif. Dan ini dibangun di atas kemauan tulus buat memahami kebiasaan 5 dan niat cari solusi terbaik bareng-bareng, kebiasaan 4.
Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, untuk Anda, sinergi ini bukan sulap, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada. Bukan sama sekali. Ini proses yang butuh, apa ya, kesadaran diri, rasa aman dari dalam yang kuat, dan kemauan yang tulus buat nyari dan hargain perbedaan pandangan. Tujuannya demi hasil yang lebih baik bersama. Nggak gampang sih kayaknya, tapi potensinya gede banget. Iya, betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan. Apa tuh? Gimana kalau rasa nggak nyaman yang sering muncul pas kita hadapan sama orang yang beda banget pandangannya? Itu sebenarnya bukan alarm bahaya yang harus dihindari. Terus, malah jadi apa dong? Malah jadi sinyal. Sinyal kalau ada potensi alternatif ketiga yang nunggu buat ditemuin. Coba deh Anda perhatikan di interaksi Anda berikutnya, bisa nggak ngelihat perbedaan itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai undangan. Undangan menuju sinergi.